Hello friends, welcome to my channel again, Masak Saat Santai. Di episode kali ini saya akan share salah satu menu yang ada di kartun SpongeBob SquarePants. Tentunya kita semua sudah familiar ya, yaitu Krabby Patty. Yuk kita mulai saja dengan step-step cara pembuatannya. Pertama-tama kita akan membuat adonan biangnya dulu. Kita perlu 2 sendok makan air dan juga 4 sendok makan susu cair, dan berikutnya kita tambahkan juga 2 sendok makan tepung terigu protein sedang. Kita panaskan di atas api dengan api yang terkecil, diaduk terus agar terigu dan susu dan air bercampur rata. Adonan akan mulai mengental, dan ketika sudah mulai mengental, kita matikan apinya dan kita sisihkan hingga adonan berubah menjadi dingin. Berikutnya kita campurkan 60 gram susu hangat dengan 1 sendok makan ragi instan. Kita campurkan agar ragi menjadi aktif dan siap digunakan. Untuk bahan keringnya yaitu tepung terigu, gula, dan juga garam. Kita campur semuanya. Kemudian kita masukkan larutan ragi dan susu yang sudah kita buat tadi. Campurkan dengan cara diaduk-aduk. Kita tambahkan adonan yang sudah kita buat tadi di awal. Bahan berikutnya adalah telur. Setelah telur dimasukkan, adonan akan berubah menjadi sedikit lebih cair dan lengket. Namun jangan khawatir, karena untuk step berikutnya kita akan menambahkan lagi tepung protein tinggi. Tepung protein tinggi kita tambahkan sedikit. Tujuannya adalah untuk membuat adonan roti ini menjadi lebih kokoh, karena tepung protein tinggi itu sifatnya membuat tekstur kue yang kokoh atau tekstur roti yang kokoh. Kita aduk hingga tepung dan adonan tercampur rata. Bahan terakhir kita masukkan butter. Untuk kali ini kita akan menggunakan teknik yang agak berbeda. Jadi kita tidak akan mengulen sampai kalis, melainkan kita akan mendiamkannya selama 2 jam. Kita akan membiarkan adonan lengket seperti ini, lalu kita diamkan. Ketika didiamkan, gluten dalam adonan akan terbentuk.
Dengan terbentuknya gluten ini, maka adonan akan menjadi lebih elastis dan lebih mudah dibentuk menjadi roti. Jangan lupa ditutup dengan plastik atau kain bersih. Setelah 2 jam, kita keluarkan adonan dari wadahnya dan kita letakkan di atas alas yang sudah kita tabur tepung. Di sini adonan sudah mulai lebih tidak lengket dan lebih mudah untuk dibentuk. Lalu kita akan membagi adonan ini menjadi 4 bagian. Kita bulatkan masing-masing bagian adonan ini dengan cara melipat ke bagian dalam adonan agar terbentuk lapisan atas yang mulus. Setelah adonan dibentuk dan bagian atas yang mulus, kita letakkan di wadah yang sudah dioles minyak. Lalu kita akan diamkan lagi selama 30 menit agar mengembang. Setelah 30 menit, kita lumuri lapisan atas roti dengan kocokan telur agar lebih shiny dan mengkilap. Ini juga akan membuat biji wijen yang kita akan taburkan nantinya menempel di atas roti. Panaskan oven kurang lebih 15 menit sebelum dipanggang. Roti ini kita akan panggang dengan suhu 170 derajat Celcius dengan api atas dan bawah selama kurang lebih 20 menit. Untuk isian burger, kita siapkan dada ayam yang kita lumuri dengan air jeruk lemon atau jeruk nipis. Tujuannya agar daging lebih empuk. Lalu kita beri bumbu garam dan lada secukupnya sesuai selera. Setelah diberi bumbu, daging bisa dimasukkan kembali ke dalam kulkas dan kita diamkan selama 30 menit agar bumbunya meresap terlebih dulu. Setelah 30 menit, kita panggang daging dengan teflon dan dengan margarin. Kita panggang kedua sisi sampai berwarna kekuningan. Ketika daging dibalik, kita juga boleh menambahkan mozzarella ke atas daging agar bisa meleleh bersama dagingnya. Berikutnya kita juga menyiapkan irisan bawang bombay dan kita panggang juga di atas teflon hingga matang dan berwarna kekuningan. Sebelum disajikan, roti burger yang tadi sudah matang kita bagi dua. Lalu kita akan oles kedua sisi dalam dengan margarin.
Setelah dioles dengan margarin, kita akan panggang di atas teflon agar warnanya lebih bagus dan juga supaya lebih garing. Kita panggang kedua sisi di atas teflon panas kira-kira 1 hingga 2 menit. Jangan terlalu gosong, sampai berwarna kuning keemasan saja. Oke, kita sampai pada step terakhir, yaitu penyajian. Saya menggunakan saus wijen dari Kewpie. Jika ingin menggunakan saus lain seperti Thousand Island atau mayones juga bisa, tergantung selera. Krabby Patty homemade dan sehat pun siap dihidangkan. Thank you for watching, friends. Jangan lupa share, like, comment, dan subscribe ya. See you in my next video. Bye.